Hai semuanya, kembali lagi dengan Setian, tim produk dari Cloudraya. Dalam video kali ini saya akan membahas seputar VPC atau Virtual Private Cloud, di mana VPC ini merupakan salah satu fitur unggulan dari Cloudraya yang akan rilis dalam waktu dekat. Poin bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan VPC. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana sih cara kerja dari VPC ini. Kemudian yang ketiga, kita ketahui beda antara Default Network with Security Profile yang mana merupakan fitur sebelumnya dari Cloudraya dengan VPC. Kemudian kita cek benefit dan fitur dari VPC ini sebenarnya apa aja sih, kayak gitu ya. Setelahnya mulai ke pembahasan teknis, kita ketahui bersama cara mengaktifkan fitur VPC di Cloudraya. Kemudian cara mengkonfigurasi VPC dan implementasi VPC di dalam VM kita. Dan yang terakhir, pastinya ada studi kasus ya terkait hal ini. Oke, kita ke pembahasan pertama. Apa sih VPC itu? VPC atau Virtual Private Cloud merupakan salah satu fitur di dalam infrastruktur public cloud di mana memungkinkan untuk mengisolasi satu atau beberapa VM atau resource ya ke dalam grup tertentu gitu ya. VPC dapat memberikan kita kendali penuh atas lingkungan virtual network kita, termasuk penempatan resource, konektivitas, dan keamanan. Fitur ini juga sangat berguna bagi organisasi yang memiliki berbagai departemen, di mana setiap departemen ini membutuhkan akses tertentu terhadap sumber daya cloud atau VM yang ada di dalam public cloud organisasi tersebut. Berikutnya, yuk kita ketahui cara kerja VPC itu seperti apa. Oke, jadi VPC sendiri terdiri dari primary atau super network dan subnet ya. Di dalam sebuah super network bisa terdapat beberapa subnet yang berisi beberapa resource atau VM juga. Jadi sebuah subnet ini harus berasal dari super network yang sama. Semisal, jadi katakanlah ada super network dengan IP yaitu 216.172.168.0/24. Nah, koleksi subnet-subnetnya harus berada pada /24 IP address super network tersebut gitu ya. Setiap pengguna bisa memiliki super network di tiap region atau lokasi yang Cloudraya miliki. Di bawah ini adalah contoh diagram bagaimana VPC ini ditata di dalam platform Cloudraya. Oke, sekarang kita ketahui perbedaan antara fitur lama dari networking dan ACL di Cloudraya dengan VPC. Jadi, sebelum dirilisnya VPC ini, Cloudraya itu hanya terdiri dari satu jaringan tunggal yang disebut Default Network, dengan konfigurasi ACL tunggal pada fitur Security Profile. Nah, saat VPC dirilis, maka existing customers harus bermigrasi ke mode VPC, agar dapat terus menambahkan VM baru. Setiap pelanggan baru setelah VPC dirilis, secara default akan berada dalam mode VPC dan tidak lagi memiliki akses ke Default Network dan Security Profile. Oke, berikut beberapa perbedaan fitur di antara keduanya ya. Yang pertama, Default Network with Security Profile. Jadi, hanya terdiri dari satu jaringan tunggal untuk setiap resource-nya, yang disebut Default Network. Terus yang kedua, pastinya lebih simpel ya. Terus yang ketiga, membutuhkan Apply Security Profile setiap melakukan perubahan ACL rules. Dan yang terakhir, kita tidak dapat mengatur subnet IP dan ACL rules untuk beberapa kumpulan resource tertentu aja, kayak gitu ya. Sedangkan pada VPC, kita dapat mengatur secara mudah subnet IP dan ACL rules untuk beberapa kumpulan grup VM tertentu saja. Kemudian pastinya lebih canggih, namun masih mudah digunakan. Terus yang terakhir, kita bisa perbarui otomatis atau on the go ACL rules di setiap melakukan perubahan. Yuk, sekarang kita mulai lebih spesifik mengenai tentang VPC, mulai dari fitur yang Cloudraya miliki. Oke, jadi fitur utama yang diberikan oleh VPC dari Cloudraya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kita dapat membuat beberapa VPC network di dalam Cloudraya, di mana kita dapat membuat VPC sebanyak hingga 8 VPC per region. Dan dalam satu VPC ini bisa memiliki banyak subnet dan VM. Tentunya bergantung pada jumlah blok IP yang kita buat pada super network tadi ya. Oke, terus subnet dapat bersifat private atau tidak dapat diakses dari public, atau public, jadi dapat diakses dari internet atau public ya. Subnet private ini umumnya tidak memiliki alamat IP public pada VM. Kemudian, kita bisa kelola akses ke subnet menggunakan ACL atau Access Control List.
Terus ada fitur yang namanya ingress dan egress routing untuk merutekan semua lalu lintas masuk dan keluar yang mengalir ke atau dari Internet Gateway ke Cloudraya VM tertentu. Oke, dari fitur tersebut, benefit yang kita bisa dapatkan jika menggunakan VPC tidak terbatas pada hal-hal berikut ya. Jadi yang pertama, keamanan dari isolation. Jadi, sifat VPC sebagai lingkungan jaringan yang terisolasi menjamin komunikasi logical layer 2 antara VPC instance akan dapat kita kelompokkan dengan mudah dan cepat. Kedua, fleksibilitas. Jadi, fleksibilitas ini selalu menjadi keunggulan dari Cloudraya ya, dan kita tidak akan kehilangan itu dengan menggunakan VPC. Kita bisa kendalikan ukuran virtual network dan VM kita kapanpun bisnis kita membutuhkannya. Kemudian, bebas biaya. Jadi, Cloudraya ini memberikan lingkungan VPC yang terisolasi secara gratis. Kuota bandwidth hanya akan terpotong jika kita melakukan transfer data keluar dari lingkungan VPC. Kemudian, berikutnya yaitu easy. Kita akan dapat dengan mudah membuat VPC melalui panel dashboard milik Cloudraya. Jadi, kami menjamin setiap fitur yang Cloudraya rilis itu pasti menyediakan panel yang konfigurasinya sudah dirancang se-user-friendly mungkin bagi customer kami. Kemudian, personalisasi. Jadi, kita bisa lakukan personalisasi terhadap VPC yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita ya. Jadi kayak menentukan jangkauan IP address yang kita ingin gunakan atau mengaktifkan firewalls untuk mengontrol akses masuk dan keluar. Itu bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kapan kita perlu menggunakan VPC? Yuk kita lihat salah satu dari banyak sekali kebutuhan yang baiknya mengimplementasikan VPC. Yang pertama, ketika keamanan menjadi fokus utama kita. Jadi ketika keamanan data ini menjadi sebuah fokus utama kita, maka merupakan salah satu saat yang tepat untuk mulai menggunakan VPC. Jadi VPC sendiri kan merupakan sebuah lingkungan jaringan kecil yang terisolasi ya, yang ada di dalam infrastruktur public cloud. Nah, isolasi ini yang akan memberikan lapisan keamanan tambahan melawan potensi resiko yang berasal dari jaringan public cloud. Dan yang kedua, ketika kita ingin menyembunyikan data dari akses umum. Jadi, tidak semua data yang ada perlu akses ke dalam jaringan internet luas. VPC akan sangat berguna bagi Anda yang ingin menyimpan database pada lingkungan yang aman dengan membatasi jaringan yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Oke, yuk sekarang kita mulai ke bahasan teknisnya ya. Yang pertama, bagaimana sih cara mengaktifkan fitur VPC di Cloudraya? Sesuai penjelasan saya sebelumnya, di mana VPC merupakan fitur networking yang akan menggantikan fitur default network with security profile yang telah ada sebelumnya di Cloudraya. Jadi, untuk akun Cloudraya existing customers, untuk fitur VPC ini tidak akan otomatis muncul ya di dalam menu networking. Namun, pada customer yang baru saja membuat akun Cloudraya setelah VPC resmi rilis, maka otomatis sudah akan aktif dan security profile juga akan hilang. Untuk mengaktifkan VPC, kita bisa melakukan di dalam menu Settings, kemudian VPC Network. Karena VPC Network dan Default Network with Security Profile tidak kita set jalan secara bersamaan, maka kita diharuskan untuk memilih akan beralih ke VPC atau tetap ingin menggunakan Default Network with Security Profile. Apabila Anda masih nyaman dengan Default Network with Security Profile, di mana kita hanya perlu memasukkan portnya, IP-nya, tanpa ada konfigurasi yang advance, maka kita bisa menggunakan security profile. Namun, apabila Anda ingin mengaktifkan fitur VPC dengan benefit, kita bisa mengisolirkan beberapa resource dengan IP-IP tertentu, terus kita bisa kendalikan ACL yang lebih advance, dan kita juga tidak perlu apply ulang setiap melakukan perubahan pada ACL, maka VPC adalah jawabannya. Meskipun untuk terus menggunakan Cloudraya dan menambahkan resource VM yang baru, kita diharuskan untuk beralih ke VPC ya. Oke. Karena saya ingin memigrasikan akun saya menjadi menggunakan VPC Network, maka saya akan centang opsi ini ya. Dan perlu diingat juga, proses migrasi ini tidak bisa kita kembalikan seperti semula. Maksudnya, kita kembalikan ke security profile. Jika kita cek pada menu networking, fitur security profile akan tergantikan dengan VPC ya, yang akan muncul. Oke, jadi kita sudah memigrasikan akun kita secara penuh ke dalam VPC Network. Kemudian yang menjadi pertanyaan saat ini pastinya adalah bagaimana sih cara konfigurasi VPC di dalam Cloudraya? Apakah jauh lebih membingungkan dan susah daripada security profile?
Tentu saja tidak ya. Meskipun fitur yang ditawarkan jauh lebih advance, namun Cloud Raya dengan slogan user-friendly panelnya akan tetap membuat kita mudah dalam mengelola VPC. Yuk, kita lihat caranya. Sekarang kita akses menu VPC-nya. Berikut adalah tampilan awal dari halaman VPC. Pada tab Virtual Private Cloud akan ditampilkan daftar dari VPC network yang kita sudah miliki di region atau location tertentu. Untuk mulai membuat VPC network, kita bisa klik pada tombol Create VPC. Pada halaman Create Virtual Private Cloud akan ditampilkan beberapa isian yang kita bisa sesuaikan. Pada location, kita pilih lokasi di mana ingin membuat VPC network ini. Anda bisa isikan sesuai dengan lokasi VM yang Anda ingin luncurkan. Dalam tutorial ini saya akan pilih Seattle ya. Pada VPC name, kita isikan nama VPC yang akan kita buat ini. Pada description, kita isikan deskripsi dari VPC network tersebut. Pada IP address, kita bisa tentukan IP dari super network yang kita inginkan. Dalam hal ini, saya akan buat super network IP-nya adalah 10.20.23.0 ya. Dengan network size yaitu /24. Berapa range IP yang kita bisa miliki pada network size /24 ini? Tenang, informasi tersebut otomatis juga akan muncul ya. Nantinya di dalam super network ini kita bisa buat subnet-subnet yang lebih kecil untuk kebutuhan tiap group of resources yang kita ingin isolirkan dari group of resources yang lain. Jika sudah, kita bisa klik pada Create VPC. Setelah kita membuat VPC network tersebut, maka kita akan dibawa ke halaman VPC Details. Ada beberapa tab dan section yang kita bisa cek dan sesuaikan di halaman ini. Kita bahas dulu untuk tab Detail VPC ya. Pada tab ini terdapat 3 section, yaitu Detail Virtual Private Cloud, kemudian VPC Subnet, dan Access List. Pada section Detail Virtual Private Cloud, kita bisa cek informasi seputar VPC yang kita sudah set sebelumnya. Pada VPC Global Public IP, nantinya akan menampilkan daftar dari public IP tiap VM yang kita attach-kan atau tambahkan di dalam VPC network ini. Pada section VPC Subnet akan ditampilkan daftar dari subnet yang kita miliki. Untuk membuat baru, kita bisa klik pada Create Subnet. Pada halaman Create Subnet, akan ditampilkan beberapa isian yang kita bisa sesuaikan. Mulai dari yang pertama yaitu subnet name, kita bisa isikan nama dari subnet yang kita ingin buat ini. Kemudian pada description, kita isikan deskripsi dari subnet tersebut. Kemudian pada IP address and network size, kita bisa tentukan range dari subnet yang kita inginkan untuk resource-resource yang akan kita buat. Range dari subnet ini harus masih berada dalam range super network yang kita sudah buat sebelumnya ya, yang mana /24. Nah, dalam video ini saya akan buat subnet IP-nya adalah 10.20.23.1 dengan network size yaitu /28 atau range IP yang kita bisa gunakan yaitu 13 IP. Pada ACL rules, jadi ACL rules sendiri merupakan koleksi firewall rules yang kita bisa sesuaikan. Secara konsep, ACL rules ini sama seperti security profile ya, di mana kita bisa tentukan port mana saja yang kita ingin buka dan deny atau tutup ya. Pada langkah ini, kita pilih default ACL rules dulu ya, untuk nantinya kita sesuaikan kembali di langkah selanjutnya. Oke, jika sudah, kita bisa klik Create Subnet. Untuk subnet yang baru saja kita buat akan muncul di daftar ini ya. Kita juga bisa lakukan beberapa actions pada subnet ini. Semisal pada detail, akan ditampilkan detail informasi dari subnet kita dan daftar VM mana saja yang tergabung atau attach di dalam subnet ini. Pada change ACL, kita bisa sesuaikan kembali subnet ini ke ACL rules lain yang kita inginkan, apabila ada ya. Pada view ACL rules, kita bisa lihat ACL rules yang terhubung pada subnet ini. Kita juga bisa lakukan action pada setiap rules-nya. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada poin bahasan access list ya.
Pada opsi delete, kita bisa hapus subnet yang kita miliki tersebut, namun harap dipastikan jika sudah tidak ada VM yang terikat di dalam subnet ini, karena jika masih ada, nantinya akan muncul notifikasi error dari panel Cloudraya. Oke, sekarang kita ke section access list ya. Sejalan dengan penjelasan ACL rules sebelumnya pada halaman create subnet, ketika kita selesai membuat subnetnya, maka ACL profile tersebut akan ditampilkan pada section ini. Di sini juga akan ditampilkan total rules yang ada di dalam ACL tersebut. Kemudian, apabila kita ingin menambahkan access list baru, dapat klik pada create access list. Pada ACL profile yang kita sudah miliki ini, kita dapat mengelola beberapa hal seperti mengganti namanya, melihat koleksi rules-nya, hingga hapus profile ini. Oke, sekarang kita coba breakdown satu-satu opsi dalam Manage ACL Profile ini ya. Yang pertama pada Rename, kita bisa mengganti nama ACL pada dialog box berikut. Pada View Rules, sekarang kita cek rules-rules yang ada di dalam default ACL ini. Secara default, koleksi port yang terbuka kurang lebih sama dengan Security Profile ya, yaitu port-port yang bersifat manajemen. Namun, di sini ada sedikit perbedaan dibandingkan Security Profile, yaitu dengan adanya fitur Traffic Type dan Action. Action ini merupakan aksi apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk tipe traffic tersebut. Dengan tipe traffic ada dua macam ya, egress dan ingress. Untuk egress sendiri adalah jenis traffic yang tujuannya adalah keluar atau outbound dari VM kita. Dan untuk ingress adalah jenis traffic yang tujuannya adalah masuk atau inbound ke dalam VM kita. Dengan tiap actions pada default ACL yang tertera pada daftar tersebut adalah allow. Jadi jika kita coba terjemahkan kumpulan rules yang ada di dalam default ACL rules ini, maka akan seperti berikut ya. Jadi, izinkan semua port dengan protokol TCP dan UDP mulai dari port 1 hingga 65535 dari VM kita untuk dapat keluar ke internet. Dan izinkan port 22, 3389, 80, dan 443 dengan protokol TCP untuk dapat masuk ke dalam VM kita. Kita juga dapat menambahkan rule baru yang kita inginkan dengan klik pada tombol Create Rule. Sekarang jika kita edit rules yang ada, untuk jenis protokol, start port, end port, traffic type, dan action dari tiap rules dapat kita sesuaikan pada opsi ini. Atau kita juga bisa hapus rules ini pada opsi delete yang tadi ya. Oke, kita juga pastinya dapat menghapus ACL profile tersebut ya, dengan klik pada opsi delete. Namun harap dipastikan jika sudah tidak ada subnet yang terikat di dalam ACL profile ini. Karena jika tidak, maka nantinya akan muncul notifikasi error. Untuk mengatasi ini, kita bisa buat ACL profile yang baru dan ganti subnet tersebut menggunakan ACL profile yang baru. Apabila kita memiliki preferensi khusus terkait detail port dan protokol mana saja yang kita ingin buka dan tolak, kita juga dapat melakukan hal tersebut dengan klik pada Create Access List. Pertama, kita tentukan nama dari ACL profiles-nya, kemudian pada ACL profiles yang baru, kita bisa kelola hal yang sama dengan ACL sebelumnya yang kita sudah miliki. Oke, untuk tab Detail VPC kurang lebih seperti itu ya fiturnya. Sekarang kita coba cek pada tab Traffic Statistic. Di mana pada tab ini kita bisa cek history traffic dari VPC network ini. Dan juga total data transfer yang sudah kita gunakan. Oke. Setelah mengaktifkan dan mengkonfigurasi VPC, sekarang kita coba implementasi VPC tersebut ke dalam VM yang kita buat. Jika sebelum mengaktifkan VPC, total langkah dalam membuat VM adalah sejumlah 3, maka saat ini akan ada satu langkah tambahan dalam meluncurkan VM kita, yaitu Network Configuration. Di mana di dalam langkah ini kita bisa tentukan konfigurasi VPC network yang kita inginkan untuk VM tersebut. Di dalam konfigurasi ini, kita bisa tentukan VPC profile dan VPC subnetnya. Nantinya, IP range yang tersedia untuk VM kita juga akan ditampilkan. Perlu diingat, VPC profile yang muncul akan menyesuaikan dari lokasi atau region tempat kita ingin meluncurkan VM kita. Tampilan VM detail ketika menggunakan VPC network yang kita tentukan sebelumnya akan seperti ini ya.
Terpantau private IP-nya sudah tergabung di dalam range IP dari subnet kita. Sekarang kita coba buat fitur VPC ini ke dalam suatu studi kasus ya. Dalam studi kasus ini, saya akan membuat dua group of resources, di mana dalam resource staging terdapat dua VM dengan subnet range A, dan dalam resource production terdapat dua VM dengan subnet range B. Goals yang akan kita buat di sini adalah, pertama, VM dari resource staging dapat melakukan ping ke resource production. Sedangkan VM dari resource production tidak dapat melakukan ping ke resource staging. Untuk achieve hal tersebut, kita akan membuat ACL roles untuk dua tipe resource ini ya. Oke, jadi pada ACL roles untuk resource staging, kita biarkan default saja. Nah, pada ACL roles untuk resource production, kita tambahkan satu role baru untuk allow protokol ICMP atau ping dari IP range resource staging, yang mana 10.30.23.0/28. Sekarang kita coba tes. Terpantau untuk VM staging bisa melakukan ping ke VM production, sedangkan VM production tidak bisa ping ke VM staging ya. Oke, jadi seperti itu dulu untuk video Cloud Trial Series saya kali ini, di mana dalam video ini kita sudah sama-sama mengetahui mulai dari apa itu VPC, benefit dan fitur daripada default network Cloud Trial sebelumnya, terus cara mengaktifkan VPC, konfigurasi VPC, hingga implementasi di dalam studi kasus. Untuk pertanyaan seputar video ini bisa Anda sampaikan pada kolom komentar ya. Akhir kata, saya Tian pamit, see you on the next video.